Halo, kita kembali lagi di channel Kamu Coding. Sebelum masuk materi, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi ya, supaya kalian tidak tertinggal materi yang baru kita upload. Halo, assalamualaikum. Kita sampai di materi yang kedua, yaitu persiapan pengembangan PHP. Jadi kemarin kita sudah belajar pengenalan apa sih PHP itu dan sebagainya. Kita yang kedua yaitu persiapan untuk pengembangan PHP. Gimana sih gitu ya? Nah, kita jelasin dulu dasar-dasarnya dulu ya. Nah, untuk client-side scripting di sini dari sisi klien ya. Jadi dia ada web browser. Jadi dia biasanya dipakainya di HTML, CSS, sama JavaScript. Jadi ini pemrosesannya hanya di klien aja dan hanya ada di web browser aja. Makanya di sini lebih ringan gitu ya. Tuh. Nah, untuk server side scripting ini biasanya yang PHP, ASP, Ruby dan lain-lain ini pemrosesannya seperti ini. Jadi kita misalkan mengakses nih, contoh nih mengakses Facebook atau mengakses yang lain gitu ya. Nah, dari web browser ya, dari web browser di sini dia akan request dulu ke web server. Web server itu apa nanti saya jelasin. Nah, dia akan mengakses ke web server. Web server itu biasanya kayak server, dia ada XMPP, Wing, Tomcat, IIS dan sebagainya. Dia akan request ke sini nih. Nah, apabila sudah apakah dia termasuk PHP ya, kalau iya dia akan diterjemahin dulu di PHP. Kita nggak bisa lihat untuk proses ini gitu ya, karena ini ada di server prosesnya. Nah, setelah dia sudah di ini ke sini, dia akan ditransformasi dulu, mengambil database dulu. Misalkan dia ada databasenya, misalkan nggak ada ya nggak masalah, berarti dia langsung balikin ke web servernya dalam bentuk HTML gitu. Nah, dari HTML ini udah dibalikin ke web server. Nah, web server nanti ditransformasi ke web browsernya lagi, jadi bentuknya responnya HTML. Jadi biasanya kalau ada PHP, dia diproses dulu tuh di servernya, dicek dulu di PHP-nya dan sebagainya kayak gitu. Jadi prosesnya agak lama ya, karena di sini ada proses PHP-nya gitu, ada prosesnya gitu. Nah, kemudian untuk instalasinya kita butuh apa aja sih? Kita butuh Apache, kemudian kemudian bisa download Apache di sini. Kemudian kita harus download PHP, kemudian bisa download di sini. Ya. Kemudian kita juga harus download MySQL, itu kita harus download di sini juga. Nah, kalau memang teman-teman nggak mau ribet ya satu-satu installnya, teman-teman bisa pakai all-in-one package. Maksudnya apa? Jadi semuanya ini udah di satu aplikasi itu. Nah, itu ada ini nih. Nah, ada WAM, kemudian ada MEM, ada LAM, kemudian ada XAMPP. Nah, teman-teman mungkin nggak tahu ya WAM itu apa, MEM itu apa. Nah, kalau WAM itu biasanya dipakai untuk Windows, Apache, MySQL, Perl, kayak gitu singkatannya itu ya. Nah, kalau MAM itu singkatannya Mac OS. Jadi di M ini untuk Mac OS ya, Macintosh gitu ya. Apache dan sebagainya sama ini. MEM itu singkatannya Macintosh, Apache, MySQL, Perl. Nah, kalau LAM teman-teman udah tahu lah ya. Kalau LAM itu L-nya itu untuk Linux gitu ya. Untuk Linux, Apache, MySQL dan Perl kayak gitu. Nah, kalau untuk XMPP ini X-nya ini untuk cross platform. Jadi bisa diinstal di semua platform, bisa diinstal di Mac, bisa diinstal di Linux, bisa diinstal di Windows gitu dan lain sebagainya. Jadi kalau di sini kita pakainya XMPP ya, biar lebih mudah gitu ya. Nah, untuk instalasi XMPP di Windows di channel YouTube ini, di channel YouTube Kamu Coding sudah ada, bisa teman-teman buka cara install XMPP di Windows. Nah, kalau misalkan sudah selesai gitu ya, sudah selesai install Windows XAMPP-nya, bisa dibuka di sini XMPP ya. Nah, teman-teman bisa buka XMPP control kalau memang belum tersetup gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah ya tinggal tinggal dijalankan aja. Kalau misalkan belum, di sini nanti ada start, bisa di start di sini gitu ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan udah jalan semuanya, udah kita tinggal buka aja browsernya, pastiin ininya sudah jalan ya.
Ini ketikin localhost php admin. Nah, kalau udah kayak gini berarti dia udah jalan ya. Kemudian kita cek Apache-nya apakah sudah jalan. Nah, di sini sudah jalan ya untuk XMPP-nya. Nah, oke. Saya akan jelasin sedikit. Untuk pemrosesan kita anggap aja ini kayak seperti servernya gitu ya. Nah, untuk hal yang penting di XMPP itu ada di folder nih, ya. Tadi ada folder XM, XMPP, kemudian ada htdoc. Nah, ini file yang sangat penting ya. Kenapa? Karena di htdoc ini kita tempat untuk menyimpan file-file kita, kayak gitu. Oke, kita contohin gini ya. Nah, ini kita ketikin localhost dashboard. Berarti kalau kayak gini dia akan menjalankan untuk pertama kali kayak gini. Ini kan kayak gini ya. Berarti dia akan menjalankan file index.php ya, atau index.html. Kita lihat aja di htdoc sini. Nah, ini kan ada index.php nih atau index.html. Nah, index.html nggak ada. Oke, kita coba rubah misalkan index 2 gitu ya. Maka ketika pas kita masuk ke localhost, nah itu langsung jadi seperti ini. Gitu. Nah, ketika kita ada di index tadi, kita ubah lagi. Nah, ketika gini dia harusnya kan ke sini. Cuman karena di sini dari sisi XMPP-nya itu memaksa untuk masuk ke folder dashboard. Nih, di sini ada folder dashboard. Jadi dia akan menjalankan file yang ada di dashboard ini dengan index.html index.html dari dashboard sendiri atau index.php dari folder dashboard kayak gitu. Itu aja sih. Jadi kalau terserah teman-teman ya, ini mau diginiin juga nggak apa-apa atau memang mau mau tetap dimasukin ke kayak gini, bebas, terserah teman-teman aja yang enaknya yang mana. Kayak gitu. Nah, setelah itu udah, berarti kita juga pakai MySQL-nya. Nah, MySQL-nya kita udah ada, jadi kita tinggal pakai ini salah satu tools juga gitu ya. XMPP itu adalah Cross Platform X, kemudian Apache-nya juga udah jalan. Kemudian ada MySQL juga udah jalan, sama Perl gitu. Oke, mungkin itu dulu penjelasan dari untuk persiapan awalnya kayak gitu. Sama jangan lupa untuk sediakan Sublime ya, atau mungkin apa bebas ya. Di sini sudah ada file-file yang dari kita kayak gitu. Ini yang udah pernah kita develop kayak gitu ya. Siapin Sublime atau mungkin teman-teman mau pakai Visual Code atau lain-lain, boleh, bebas. Jadi ini hanya tools saja untuk codingnya. Kalau saya sarankan untuk ke Sublime gitu. Oke, gitu aja untuk pengembangannya. Nanti kita ketemu untuk langsung ke materi PHP-nya ya teman-teman ya. Oke, bagi yang belum paham untuk materi kali ini, persiapannya apa aja, boleh ditanyakan di kolom komentar. Atau ada yang belum paham, silahkan ditanyakan juga nggak apa-apa. Atau hal yang lain tentang codingan, kalau memang belum paham boleh ditanyakan juga nggak apa-apa. Atau mungkin materi lain yang mau dibahas, kita akan coba untuk bahas untuk di channel YouTube kita. Oke? Jangan lupa subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasi ya teman-teman ya, supaya teman-teman tidak tertinggal materi yang mau kita upload. Oke, cukup sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.